Satu. Di sini kita akan membuat video mengenai eksperimen korosi. Oke. Terima kasih. Korosi merupakan proses kerusakan logam akibat reaksi oksidasi dan reduksi antara besi, oksigen, dan air sehingga membentuk karat. Pada prosesnya, besi bertindak sebagai anoda dan teroksidasi menjadi ion Fe2+. Sedangkan oksigen dalam air direduksi menjadi OH- di daerah katoda. Ion Fe2+ dan OH- kemudian bereaksi membentuk endapan karat. Tujuan korosi, sebenarnya korosi tidak memiliki tujuan karena korosi adalah proses perusakan logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan, misal karat pada besi. Namun tujuan mempelajari korosi adalah agar kita bisa mencegah atau mengendalikan kerusakan logam supaya benda logam lebih awet. Tesisnya, jika paku besi diletakkan pada lingkungan yang berbeda seperti di udara, larutan air garam, air mentah, air mata, cuka, minyak goreng, dan larutan deterjen, maka tingkat korosi yang terjadi akan berbeda-beda. Paku dalam larutan air garam diperkirakan mengalami korosi paling cepat karena adanya ion garam yang mempercepat reaksi oksidasi. Paku dalam cuka juga cepat berkarat karena sifat asamnya. Paku di dalam air mentah akan mengalami korosi sedang, sedangkan dalam air matang lebih lambat karena oksigen dan mineral berkurang. Paku di udara akan berkarat paling lambat, dan paku di dalam minyak goreng hampir tidak berkarat karena terlindung dari udara dan air. Sedangkan paku dalam deterjen akan berkarat sedang tergantung kandungan kimianya. Alatnya ada gelas 7 buah, sendok, karet gelang 7 buah, dan plastik 7 buah. Bahannya ada air mentah, air garam, air sabun, minyak goreng, cuka, dan air matang diisi dengan ukuran yang sama yaitu 3/4 gelas, dan terakhir ada paku besi. Lalu buat air garam dengan cara 1 sendok makan garam dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Lalu aduk hingga merata. Lalu buat air sabun dengan cara 1 sendok makan sabun dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Masukkan cuka 3/4 gelas. Lalu masukkan minyak 3/4 gelas. Masukkan paku galvanis satu persatu ke gelas masing-masing. Lalu tutup menggunakan plastik dan karet. Berdasarkan hasil pengamatan hari ketiga, paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas yang berisi air garam karena air garam mempercepat korosi dan karena mengandung ion-ion klorida, seelmin yang mempercepat reaksi oksidasi pada besi. Yang B, paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas yang berisi air matang karena mengandung sedikit oksigen terlarut dan karena sudah dipanaskan sehingga reaksi korosi berlangsung lebih lambat. Yang C, paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas yang berisi minyak goreng dan gelas yang berisi udara karena tidak mengandung air sehingga tidak terjadi reaksi korosi.
Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan hari ke-7. Yang A, paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas yang berisi air garam. Setelah waktu lebih lama, korosi semakin parah karena garam terus menarik kelembapan dan mempercepat reaksi elektrokimia pada permukaan besi. Yang B, paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas yang berisi air matang karena oksigen terlarut yang rendah menyebabkan proses karat berjalan sangat lambat. Yang C, paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas yang berisi minyak goreng dan gelas yang berisi udara karena tidak ada air dan karat tidak dapat terbentuk sama sekali. Kesimpulan dari eksperimen korosi pada paku adalah korosi berkarat terjadi karena interaksi paku dengan oksigen dan air, di mana faktor-faktor seperti kelembapan, zat elektrolit, contohnya garam, asam cuka, air hujan, dan suhu dapat mempercepat prosesnya. Korosi dapat dihambat dengan mencegah paparan langsung paku terhadap air dan udara, misalnya dengan melapisi atau melumuri paku dengan zat seperti minyak goreng. Disarankan agar paku yang digunakan memiliki ukuran dan jenis yang sama, agar hasil lebih valid. Pengamatan dilakukan secara rutin untuk melihat perubahan warna dan tingkat karat, serta dapat ditambahkan perlakuan perlindungan seperti cat dan oli untuk mengetahui cara terbaik mencegah korosi. Disarankan agar sambungan kabel dan elektroda dipasang dengan kuat supaya aliran listrik berjalan lancar. Percobaan sebaiknya dilakukan beberapa kali untuk memastikan hasilnya konsisten, serta menggunakan alat ukur agar besar arus listrik dapat diketahui dengan lebih akurat. Sekian, terima kasih.